Itu apa yang dia bilang, Pak dokter, tolong periksa nadinya, siapa tahu dia masih hidup. Begitu dokter periksa bukan nadinya, dokter kaget karena di dalam tangan pria tua ini ada tulisan spidol hitam besar. Isinya, biar mati yang penting menang. Halo. Ini mau menang? Mau menang? Mati. Yohanes pasal 20, 21 dan 26. Lalu kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Para senior yang di gedung dan yang di Zoom, kalau saya bilang damai sejahtera bagi kamu, semua jawab bagimu juga. Damai sejahtera bagi kamu. Bagimu juga. Kenapa damai sejahtera diucapkan Yesus? Perhatikan ya. Yesus itu bangkit pada hari pertama minggu itu. Hari pertama minggu itu berarti hari Minggu. Karena Yesus ditangkap hari Kamis malam. Malam itu dimasukkan ke penjara bawah tanah. Hari Jumat Dia diangkat, mengalami penyiksaan dan akhirnya disalibkan. Jam 6 sore dimasukkan ke kubur dari Yusuf Arimatea. Hari Sabat itu hari istirahat orang Yahudi. Tidak boleh ada pekerjaan apapun. Bahkan hewan-hewan pun tidak boleh beraktivitas. Sementara murid-murid mengalami ketakutan yang luar biasa. Murid-murid takut terhadap pemerintahan Kekaisaran Romawi. Mereka takut akan ditangkap karena mereka adalah pengikut Yesus. Yesus bangkit pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar itu jam 3:30 pagi. Kalau Yesusnya bangkit jam 10 pagi, tidak ada murid-murid lagi yang mengatakan ini, karena semua ditangkap. Makanya Dia mendahului seluruh aktivitas manusia. Dia mendahului semua kegiatan pemerintahan. Dan yang pertama Dia datangi adalah murid-murid. Apa ucapannya? Peace be unto you. Damai sejahtera bagi kamu. Itu bukan sekedar sebuah ucapan, tapi itu sekaligus menyeratkan 3 hal penting. Yang pertama, Dia mengalahkan kuasa maut. Dia mengalahkan musuh terakhir, yaitu maut. Peace be with you. Apa bahasa dia damai sejahtera bagi kamu? Ronald. Berarti orang ini cuma nyontek aja tadi. Pak Kris, apa bahasa lain damai sejahtera bagi kamu? Asli. Kristin, apa bahasa Batak damai sejahtera bagi kamu? Damai bagi kamu, turun bagi kamu. Apa bahasa Sunda? Ini terbukti ternyata dunia ini banyak kepalsuan.
Apa bahasa Dayak damai sejahtera bagi kamu? Damai hung atemu. Asli. Jadi damai sejahtera itu diucapkan Yesus bukan ketika orang sedang berdansa. Damai sejahtera diucapkan Yesus bukan mereka sedang makan bersama. Damai sejahtera diucapkan bukan di tempat yang sedang euforia. Damai sejahtera diucapkan di tengah-tengah krisis yang luar biasa, ketakutan yang mengancam. Damai sejahtera diucapkan itu orang hilang harapan, putus asa. Jadi damai sejahtera itu diucapkan di tengah krisis. Kali enggak, damai sejahtera itu diucapkan di tengah-tengah keramaian. Dia diucapkan di tengah-tengah kegalauan, diucapkan di tengah-tengah ketakutan dan kecemasan. Dan damai sejahtera itu menghentikan semua ketakutan. Dia menghentikan kecemasan. Dia menghentikan kekhawatiran. Itu sebabnya saya percaya sungguh-sungguh. Kalau orang bilang Indonesia gelap, saya mau kasih tahu, waktu Tuhan ciptakan dunia ini, Dia tidak singkirkan gelap. Dia hanya pisahkan terang dan gelap, supaya terang itu berkuasa. Jadi kalau kita gereja, warga Kristen, GMKI, para pejabat Kristen, ada di tengah-tengah dunia yang gelap, bersyukurlah supaya engkau menampilkan damai sejahtera itu. Tidak ada gunanya mengucapkan damai sejahtera pada waktu orang sedang berpesta. Justru damai sejahtera diucapkan di tengah-tengah ketakutan dan kekecewaan. Satu kali, karena ini misalnya keluarga bukan hanya keluarga besar, keluarga itu juga suami, istri, anak-anak. Satu kali ada seorang perempuan, Gata dan Eva. Wanita ini tiap hari dipukul suaminya. Tiada hari tanpa penyesalan. Kadang-kadang dia menangis, tapi menangisnya di dalam kamar. Dipukul lagi, dia menangis lagi dalam kamar. Menangisnya juga pelan. Waktu dia dipukul lagi, dia ingin teriak, tapi nggak enak. Karena ada mertua perempuan, ada mertua laki-laki. Dipukul lagi, dia ingin nangis di gereja. Tapi dia bilang di gereja banyak orang. Dia mulai kemana untuk menangis? Tidak ada tempat lagi untuk dia menangis. Akhirnya suatu ketika dia mengambil keputusan, aku akan cari tempat yang benar-benar tempat menangis. Dia putuskan pada waktu yang dipukul suaminya, dia cari rumah duka. Cari rumah apa? Rumah duka. Dia begitu sampai di rumah duka, kebetulan ada satu bapak tua baru meninggal. Dan orang sedang menangis di bapak tua itu. Wanita ini menangis di depan pintu rumah duka, menangis sejadi-jadinya. Sementara bapak tua ini ditangisi oleh dua istrinya yang udah tua. Tiba-tiba dua-duanya ngobrol. Mereka menangis, dua-duanya ngobrol. Kira-kira ngobrolnya begini. Tuduh, hai tua yang sudah mati ini, dasar lu laki-laki tua, ternyata masih ada juga simpanan yang masih muda. Mereka berhenti nangis karena kesal sama suami mereka ini. Dasar lu udah tua bangka, masih punya simpanan. Akhirnya mereka selesai, mereka begitu. Datai wanita yang nangis datang pintu itu. Mereka bilang begini, gak usah nangis lagi, kamu udah sepakat. Pokoknya kamu dapat 100 juta. Kami berdua udah bagi. Yang satu dapat perusahaan ini, yang satu dapat depositonya. Kamu lah dapat 100 juta. Mau coba? Jadi perempuan itu banyak menangis. Mereka menangis
gembira, tapi menangis juga pada waktu susah. Tapi satu hal yang wanita lupa, ini buat Aga dan Eva, kalian ingat, satu hal yang wanita lupa, dia berharga. Wanita itu berharga. Yang duduk di sebelah kiri kanan wanita, kasih tahu dia, kamu berharga. Kamu berharga. Amin. Mau bukti? Mau bukti? Yesus lahir dari kandungan seorang perempuan. Amin. Itu perempuan, Tuhan itu pinjam kandungannya untuk melahirkan Yesus. Yohanes Pembaptis lahir dari kandungan seorang perempuan nenek tua lagi. Elisabet. Yang menangis di kaki salib Kristus siapa? Perempuan. Yang pergi pertama ke kuburan siapa? Perempuan. Tetapi yang bikin masalah di taman Eden dengan ular siapa? Jadi nggak ada orang yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Nggak peduli musuh apa. Yang penting Kristus bangkit buat kita semua. Amin. Yang kedua, saudara, Yesus bangkit sekaligus menghancurkan kekuatan penguasa. Kata Shalom dalam pictogram bahasa Ibrani, kuasa menghancurkan tipu daya dan sekaligus tongkat gembala untuk mengarahkan orang menuju keselamatan. Yang kedua ialah menghancurkan kekuasaan kerajaan Romawi dan antek-anteknya. Tapi yang ketiga ini yang penting, dia mengandung dimensi misioner. Aku mengutus kamu seperti Bapa mengutus aku. Jadi orang-orang Kristen yang merayakan Paskah, dia mesti punya kesadaran. Bukan hanya kita dipulihkan, bukan hanya kekuatan-kekuatan kegelapan dihancurkan, tapi kita diutus. Di mana? Dimulai dari keluarga kita. Kalau tidak ada kematian, tidak mungkin ada kebangkitan. Mau bangkit? Yang mau bangkit boleh lebih tangan. Syarat bangkit itu mati. Pak Kris, beliau ini kan pejabat negara. Setuju nggak Pak? Untuk bangkit harus, Prof, ini saya mau konfirmasi para ahli. Untuk bangkit harus apa? Mati, betul? Pengacara Nixon dan selalu yang tadi baca itu Weiji. Bahasa Mandarin, Weiji itu punya dua arti. Wei artinya bahaya, Ji artinya peluang. Jadi damai sejahtera diucapkan di tengah-tengah bahaya, tetapi bahaya itu menciptakan peluang, harapan baru. Bapak setuju nggak untuk bangkit harus mati? Setuju? Coba tanya orang sebelah, mau mati nggak? Satu kali ada lomba menyelam di Raja Ampat. Siapa yang keluar pertama juara 3. Siapa yang keluar kedua juara 2. Siapa yang keluar terakhir juara 1. Ada 3 kategori. Kategori pertama pemuda umur 20 tahun. Kategori kedua pria umur 50 tahun. Kategori ketiga mantan atau senior DMK umur 75 tahun.
Jadi ketua panitia mulai tiup kulitnya, masing-masing punya supporter. Begitu kulit ditiup, tiga-tiganya menyelam. Mulai mereka lihat jam, 10 menit kemudian pemuda 20 tahun keluar. Juara berapa? 3. 15 menit kemudian bapak umur 50 tahun keluar. Juara berapa? Yang senior yang umur 70 tahun ini sudah 1 jam nggak keluar. Tahu kenapa? Mati. Ketua panitia bilang, tim SAR turun cari. Mereka menyelam di tempat tadi nggak ketemu. Cari-cari ketemu 100 meter di sana. Sudah dibawa arus, bajunya nyangkut di batu karang, diangkat ke atas. Ketua panitia bilang, Pak dokter, tolong periksa nadinya, siapa tahu dia masih hidup. Begitu dokter periksa bukan nadinya, dokter kaget karena di dalam tangan pria tua ini ada tulisan spidol hitam besar. Isinya, biar mati yang penting menang. Halo. Mau menang? Mau menang? Mati. Apa yang mati? Ego itu. Egois kita itu mesti mati. Supaya Kristus mati kita menang. Anda tidak mungkin menang kalau tidak pernah mati. Tukang cerewet itu, tukang gosip itu, suka tuduh-tuduh orang lain. Gereja tak pernah membangkit. Gereja menjadi problematik karena dia tak pernah mati. Mati atas punya korupsi uang-uang pemerintah. Kenapa dia semua ketika saya dalam korupsi? Mati atas kebiasaan pelakor, ganggu suami orang, ganggu istri orang, ambil uang orang, uang negara, uang gereja. Yang sering-sering itu pengalaman, yang tidak bereaksi itu pelaku-pelaku utama. Mati yang suka protes itu. Mereka itu sedang sibuk dengan berbagai macam kekecohan, tapi gereja nggak mau mati. Makanya kita sudah masuk penjara gara-gara uang. Kan kita masuk penjara gara-gara membuli anak-anak sekolah minggu. Itu semua karena nggak mau mati. Saya berdoa supaya pulang ke tempat ini kita mau mati. Mati atas kesombongan kita, mati atas simpang garung itu. Orang Batak bilang apa simpang garung? Sombong, rasa panggil macam ini. Mati atas gayamu itu. Orang Ambon bilang, gaya saya dompet tebal, tapi isinya kartu nama semua. Yesus mati supaya kita menang. Dia tidak sekedar mati, dia masuk ke dalam kerajaan maut itu untuk mengalahkan kerajaan maut. Dan kalau ini prinsip para senior yang kayak mengerti kebenaran ini di berbagai bidang pelayanan gereja, perguruan tinggi, masyarakat, maka hukum resolusi gak usah dibaca dalam bahasa lain. Pak Pendeta Ferry, tolong resolusi itu gak usah diucapkan, dia otomatis menjadi kekuatan penguat. Yesus bilang begini, kamu menjadi satu sama seperti aku dan Bapa. Apa standar kesatuan Yesus dan Bapa? Sebarang Allah merumuskan. Allah mencari metafora apa yang cocok untuk merumuskan bagaimana kesatuan Yesus dan Bapa. Tidak ada satu pun yang sederhana. Air dan minyak tidak bisa. Ada berat jenisnya. Kesatuan Kristus dan Bapa tidak dapat diterangkan, hanya bisa dialami. Kesatuan Yesus dan Bapa tidak bisa diukur dengan logika manusia, dia hanya bisa dinikmati.
mereka yang menggunakan moto ini tidak perlu diperdebatkan, dia otomatis dirasakan oleh masyarakat supaya dunia percaya. Berarti tujuan kesatuan kita supaya dunia percaya. Kalau untuk kesatuan itu, apa kata dasar persekutuan? Siapa yang kata dasar persekutuan? Saya kasih hadiah Alkitab terjemahan baru, model terbaru dari Lembaga Alkitab Indonesia. 3 orang ini, apa kata dasar persekutuan? Sekutu. Salah, tidak. Kata dasar persekutuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah kutu. Kata dasar persekutuan namanya kutu. Kutu apa? Kutu di kepala orang begitu. Dan kutu-kutu berkumpul di rambut, ngapain? Sambil cari makan. Dan waktu ibu saya masih kecil, karena bapak saya pendeta, orang Ambon bilang mamanya orang kumpul anak-anak katekisasi, perempuan-perempuan habis kerja di pastori, mereka duduk di tangga rumah, mama paling bawah, mereka bikin 4 tingkat, saling cari kutu. Namanya persekutuan. Tidak mungkin kasih kepala untuk musuh mengobok-obok kepala kita. Kepala hanya bisa diberikan kepada kawan sesama saudara yang dapat dipercaya. Sekarang orang ada kutu, karena apa pakai sampo? Tapi persekutuan itu kutu, makan bersama. Enggak ada musuh makan yang musuh. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, Yesus itu asli orang Ambon. Kenapa? Makan terus. Dan makanan utamanya ikan. Dia nggak makan saksa, dia nggak makan BPK, dia makan ikan. Yesus itu dikit-dikit ada lauk pauk padamu. Dari apa? Makan. Waktu dia ketemu murid-murid, bawa apa? Ikan goreng. Makanya Yesus gak pernah kolesterol karena dia makan ikan. Yesus naik ke surga lagi turun. Wahyu 3 ayat 20. Aku berdiri depan pintu, aku ketuk pintu, dan siapa yang buka bagiku, aku akan masuk dan makan bersama. Jadi Yesus itu tukang makan. Makan dengan siapa? Sahabat. Makan dengan kawan. Makan dengan murid-murid. Ini bukan soal makan minum, soal persahabatan, soal persekutuan. Amin. Siapa yang undang musuhnya untuk makan bersama? Tidak ada. Hanya kawan makan dengan kawan. Bahkan Yesus sendiri ajak kita makan bersama, tapi secukupnya. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukup. Itu doa Bapa kami. Tapi kalau kamu makan banyak, namanya doa Bapa kamu. Jadi mari kita belajar. Tapi perhatikan baik-baik. Di meja makan itu, di meja makan perjamuan kudus itu, di Last Supper itu makan terakhir sebelum Yesus disalibkan. Ada pengkhianatan, ada Brutus. Pernah dengar kata Brutus? Nama lengkapnya Marcus Junius Brutus, seorang budak yang diangkat Kaisar Julius Caesar. Tapi waktu senat Roma ingin menjatuhkan Julius Caesar, mereka pakai Brutus anak angkat dari Julius Caesar. Dia menikam dengan belati 23 tusukan di tubuh Julius Caesar mati. Dilakukan oleh anak angkatnya sendiri, namanya Marcus Junius
Brutus. Itulah sebabnya terkenal tikam dari belakang itu Brutus. Apa istilah sekarang? Uang darah, uang suap, pengkhianatan, mengkhianati teman sekerja, mengkhianati janji pernikahan, mengkhianati janji pelayanan, mengkhianati orang-orang setempat tidur kita, mengkhianati orang-orang sepersekutuan kita. Maka kebangkitan Kristus mesti melenyapkan spirit Brutus. Buktinya Brutus ialah Yudas Iskariot. Dan kali ini kita praktekkan. Ada dosa khawatir tentang peran perempuan. Kali ini kita praktekkan Yesus. Kita saling cari mutu, bersekutu, hidup bersekutuan berarti punya visi yang sama, nilai yang sama, damai sejahtera yang sama. Dan sekarang dia bilang, aku mengutus kamu. Yang pegawai negeri pergi ke tempat bekerjanya, yang swasta pergi ke tempatnya, guru pergi ke tempatnya, dosen pergi ke tempatnya. Pendeta kemana? Pendeta nanti saudara, pendeta bicara di mimbar. Jangan kita semua pergi ke sana, nanti tidak ada yang jaga pentingnya. Berbahagialah para pendeta, karena mereka menyiapkan makan rohani. Katakan, Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Kalau begitu, bilang, aku juga mesti bangkit. Aku juga mesti Bilang bangkit. sama orang sebelah, pakai bahasa Ambon, saya mesti bangkit. Saya juga mesti bangkit. Amin. Orang di Zoom online, bangkit kita semua. Jangan bikin gerakan-gerakan tambahan. Mau kongres GMKI di Samarinda, jangan bikin gerakan tambahan. Jangan cari dukungan dari senior. Jangan cari dukungan dari Prabowo. Jangan cari dukungan dari Jokowi. Cari Tuhan. Karena dia kepala gerakan. Kamu bilang Yesus kepala gerakan. Kamu cari kepala yang lain. Anak Yesus kepala gerakan. Saya baca di Facebook itu. Wih, hebat sekali ini calon-calon ketua umum saya. Katanya Yesus kepala gerakan. Kalau Yesus kepala gerakan, tidak ada gerakan apapun. Kalau Tuhan pilih kau, memang Tuhan pilih. Kalau kau tidak pilih, memang Tuhan belum merestui kamu yang ketua umum. Saya jadi sekretaris umum di PGMKI tahun 1992. Tidak ada cari-cari dukungan. Doanya saya jadi ketua sinode, gak perlu cari dukungan. Jadi berhentilah pengurus PGMKI. Berhentilah senior begini PGMKI. Berhentilah cari dukungan. Anda berdoa kepada Tuhan, bekerja dengan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan pilih Anda, itu bagian Tuhan. Tapi Tuhan bela kita, dia mati, dia bersedia untuk itu. Jadi ngapain bela-bela Tuhan? Tidak usah bela GMKI. Biar Tuhan yang berotoritas dengan tubuhnya. Bagian kita hormat Tuhan. Kalau mau kerja GMKI ini benar-benar jadi kuasa yang dahsyat, Yesus beri tempat buat dia. Dia penguasa tunggal. Yesus penguasa tunggal atas GMKI, atas gereja. Kenapa gereja banyak hancur? Karena mereka cuma ucapkan Yesus di tempat ibadah, tapi prakteknya masing-masing orang ingin menjadi kepala. Jadi kita mesti bertobat nasional. Yesus kepala gereja, Yesus kepala gerakan. GMKI kembalikan ke hakikatnya. Apa itu hakikatnya? Tubuh Kristus, kepalanya Yesus. Jadi tidak ada senior yang galau, tidak ada anak-anak cabang yang ribut. Dan biarlah Kongres GMKI menampilkan damai sejahtera bagi Indonesia. Saya nggak perlu bagi nama zaman GMKI kapanpun, tidak usah. Karena setiap zaman punya problem sendiri. Tapi Yesus tidak pernah berubah. Amin. Saya berdoa
berdoa supaya bila firman Tuhan hari ini, baik di gedung maupun yang di sumur lain, mari kita tidak ucapkan this be unto you, tapi cukup dalam hidup kita negeri ini. Apa kata Tuhan? Saya punya statement dengan statement seburuk-buruknya sebuah negeri, sejahat-jahatnya seseorang, kalau dia berjumpa dengan salib Kristus, pasti ada perubahan namanya. Pasti ada perubahan. Siapa yang bilang? Yesus yang bilang. Ada kebangkitan dari hidup. Paulus bilang apa? Kalau bukan kebangkitan, jika tidak ada kebangkitan, sia-sialah iman kamu, sia-sialah pemberontakan. Berarti kebangkitan Kristus adalah titik kulminasi persekutuan Tuhan dengan dunia yang sedang terhilang. Kebangkitan Kristus memberi pengharapan yang baru bagi gereja untuk menampilkan Kristus bagi dunia. Kebangkitan Kristus membuat kita semua meyakini betul bahwa negeri ini pasti pulih. Indonesia pasti sembuh. Indonesia pasti pulih. Indonesia pasti menang. Mengapa? Karena Kristus juga mati buat Indonesia. Wow.